Perkenalkan, nama saya Krisdayanti, NIM 19104168886, kelas A2 pagi, dosen yang mengajar Bapak Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan membacakan hasil ringkasan dari bab 5 yang berjudul Desain User Express. 5.1 Pendahuluan. Desain user express adalah konsep web yang sulit untuk didefinisikan secara khusus karena seringkali kasus Anda akan tahu ketika Anda melihatnya. Situs web yang baku harus andal, fungsional, dan nyaman. Tetapi situs web user express dikatakan hebat bila situs web user express tersebut menyenangkan untuk digunakan dan mempunyai pengalaman yang layak untuk dibagi. 5.2 Konsep dan istilah kunci. Term above the fold. Definition: the context that appears on a screen without a user having to scroll. Accessibility: the degree to which a website is available to users with physical challenges or technical limitation. 5.3 Memahami desain user express. User express dapat didefinisikan sebagai semua pengalaman atau fisik, sensorik, emosional, dan mental yang dimiliki seseorang ketika berinteraksi dengan alat digital. User express atau UX adalah kepuasan keseluruhan yang didapat pengguna dari berinteraksi dengan produk atau alat digital. Desain user express atau UXD, kadang-kadang UED, adalah proses penerapan prinsip, teknik, dan fitur yang telah terbukti ke alat digital untuk membuat dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Desain yang berpusat pada pengguna atau UCD adalah filosofi desain yang memprioritaskan kebutuhan dan keinginan pengguna di atas segalanya dan menempatkan pengguna sebagai pusat dari seluruh pengalaman. Antarmuka pengguna atau UI adalah sebagian alat atau platform yang menghadap pengguna, bagian dari situs web, aplikasi, atau alat yang sebenarnya berinteraksi dengan pengguna. Kegunaan berarti seberapa ramah pengguna, efisien, dan apik produk digital. User express online dapat dibagi menjadi dua kategori besar. User express fungsional. Ada 6 kualitas yang berbentuk user express yang baik. Dapatkah saya menemukan user express dengan mudah? Apakah muncul tinggi di hasil pencarian? Aksesibilitas: dapatkah saya menggunakan user express pada saat saya membutuhkannya? Apakah user express dapat berfungsi pada ponsel saya atau pada koneksi internet yang lambat? Bisakah saya menggunakan sebagai orang cacat? Desirability, usability, credibility, usefulness. 5.3.1 Manfaat user express. Ada beberapa manfaat nyata untuk menerapkan desain user express ke strategi pemasaran digital. Good user express adalah cara terbaik untuk membedakan diri Anda di pasar dan memberi Anda keunggulan kompetitif. Jika tidak sentuh online, Anda mudah, menyenangkan, intuitif, dan mengagumkan untuk digunakan. Penelitian dan desain user express yang baik memungkinkan Anda menemukan solusi terbaik untuk kebutuhan Anda. 5.4 Prinsip-prinsip inti dari desain user express. 5.4.1 Desain yang berpusat
pada pengguna. Pemilik bisnis, pemasar, dan pengembang web seringkali fokus pada pembuatan platform web yang mereka inginkan dan anggap yang terbaik, daripada benar-benar menginterogasi apa yang dibutuhkan pengguna. Seringkali kinerja aset web dikompromikan ketika proses desain hanya didorong oleh kebutuhan bisnis internal, misalnya memastikan bahwa setiap departemen di perusahaan memiliki ruang yang dikontrolnya di laman beranda, dengan mengorbankan apa yang dibutuhkan pengguna cepat. 5.4.2 Kebergunaan dan konvensi. Kebergunaan adalah bagaimana membuat aset digital yang kami bangun menjadi mudah dan intuitif untuk digunakan. Mengutip Stephen Krug, jangan membuat pengguna Anda berpikir, tetapi mereka seharusnya melakukannya. Salah satu aspek yang paling penting dari kebergunaan harus tetap bersandar pada konvensi standar yang berisi aturan umum atau cara menampilkan atau menyusun hal-hal di web. Konvensi yang sudah dikenal meliputi tautan yang berwarna biru dan bergaris bawah, menu navigasi di bagian atas atau kiri halaman web, logo di sudut kiri atas yang ditautkan untuk membawa pengguna kembali ke beranda. Kotak pencarian ditempatkan di bagian atas halaman menggunakan kata-kata standar seperti pencarian atau ikon kaca pembesar. Ada beberapa kunci jangan ketika membangun sebuah situs web yang ramah pengguna dan dapat digunakan. Jangan pernah mengubah ukuran Windows atau meluncurkan situs dalam jendela sembul. Jangan gunakan entry atau percikan halaman. Jangan pernah membangun situs sepenuhnya di flash. Sebagian besar spider mesin pencari tidak dapat secara efektif menjaring situs flash, dan ini tidak akan berfungsi pada banyak perangkat seluler. Jangan mengalihkan perhatian pengguna dengan trash pohon Natal. 5.4.3 Kesederhanaan. Kesederhanaan dapat berarti beberapa hal. Banyak ruang kosong. Dalam istilah desain, ini disebut sebagai ruang negatif atau putih. Teks gelap pada latar belakang yang terang. Paling mudah dibaca. Secara umum, ruang bernafas yang lebih efektif ditempatkan di antara berbagai elemen halaman, baris teks, dan zona halaman. Semakin mudah bagi pengguna untuk memahami di mana semuanya berada. Lebih sedikit opsi. Ketika pengguna harus membuat pilihan, ada banyak peran psikologi karena merasa khawatir tentang bagaimana membuat pilihan yang tepat, mengalami kebingungan dan keraguan atas pilihan, kelumpuhan, kebingungan, dan banyak lagi. Bahasa sederhana. Kecuali jika situs web Anda ditunjukkan pada bidang teknis yang sangat terspesialisasi, biasanya tidak perlu menyukai kata-kata yang Anda gunakan. Bahasa yang jelas, sederhana, terstruktur dengan baik adalah pilihan terbaik saat membuat user experience yang hebat. Berpegang teguh pada konvensi. Seperti yang kami katakan sebelumnya, konvensi adalah cara pintas yang sangat baik untuk menjaga hal-hal yang sederhana bagi pengguna. 5.4.4 Kredibilitas. Kredibilitas berarti bagaimana sesuatu yang dapat dipercaya dan sah terlihat, dan merupakan pertimbangan besar bagi pengguna web ketika memutuskan untuk menggunakan situs web Anda atau tidak. 5.5 Mobile User Experience. Gerakan Mobile First mendukung gagasan ini dan bertujuan untuk menciptakan pengalaman pengguna seluler terlebih dahulu dan kemudian menyesuaikan untuk web, atau alih-alih sebaliknya. Merancang cara ini memiliki banyak keuntungan.
karena prinsip-prinsip user experience seluler yang baik berfungsi dengan baik di situs penuh. Desain sederhana, antarmuka, linear, dan tombol dan fitur yang jelas. Mobil yang pertama juga memfokuskan Anda untuk memutuskan konten mana yang paling penting. 5.5.1 Perangkat seluler. Secara umum, ada 5 kategori utama yang dapat dimasukkan ke dalam perangkat seluler. Yang pertama, telepon bodoh atau dasar, tidak menawarkan akses internet, hanya fungsi panggilan dan SMS dasar. 2. Ponsel fitur adalah ponsel yang belum sempurna yang dapat melakukan fungsi komunikasi dasar dan mungkin terhubung ke web tetapi memiliki fungsi terbatas. 3. Smartphone adalah komputer mini yang kuat yang memiliki akses web penuh, layar lebih besar dan berbagai fungsionalitas. 4. Tablet adalah versi smartphone yang lebih besar, biasanya termasuk layar sentuh dan mampu melakukan berbagai konektivitas, gaya hidup, dan fungsi kerja. 5. Perangkat seluler lain, seperti pembaca e-book, netbook, konsol game, portable, dan perangkat media lain seperti iPod, dan memiliki beragam fitur dan beragam kemampuan untuk terhubung ke web. 5.5.2 Pengguna seluler. Pengguna seluler adalah berorientasi tujuan. Mereka beralih ke perangkat seluler untuk menjawab pertanyaan, memeriksa email dengan cepat, menemukan informasi, atau mendapat arahan. Sadar waktu. Ada 2 aspek dalam hal ini. Di satu sisi, pengguna ponsel sering mencari informasi yang mendesak atau sensitif waktu, seperti alamat restoran yang mereka cari. Jadi jawaban harus tersedia secara cepat. Pencarian dominan. Bahkan pengguna yang tahu apa yang mereka cari cenderung bernavigasi di sana melalui pencarian. Berfokus secara lokal. 50% dari semua pencarian seluler pada 2012 adalah untuk informasi lokal. Karena ponsel selalu sering dibawa, pengguna beralih ke mereka untuk menemukan informasi tentang hal-hal di sekitar mereka dari bisnis lokal sehingga detail lebih lanjut tentang produk yang baru saja mereka lihat. 5.5.3 Keterbatasan ponsel. Meskipun ada banyak manfaat untuk seluler, ada juga tantangan yang perlu diatasi oleh praktisi user experience. Layar kecil. Bahkan smartphone terbesar adalah layar berkali-kali lebih kecil dari laptop standar dan tablet berada di antara kedua-duanya. Ini cukup sederhana, berarti bahwa pengguna memiliki yang jauh lebih kecil. Jendela yang akan digunakan untuk memahami situs web sehingga sulit untuk mendapatkan kesan keseluruhan tentang di mana segala sesuatu berada. Atau yang paling penting, input sulit. Ponsel tidak dilengkapi dengan keyboard berukuran penuh dan mouse, jadi mereka biasanya jauh lebih sulit untuk beroperasi dengan lancar dan lebih akurat dari komputer desktop atau layar sentuh. Mungkin adalah pengecualian di sini, meskipun mereka juga memiliki perangkat mereka sendiri. Kecepatan koneksi lambat. Banyak pengguna ponsel, terutama di negara-negara berkembang, memiliki koneksi internet yang lambat dan bahkan opsi cepat seperti 3G seringkali lebih lambat dari desktop setara. Ini membuat situs web atau gambar besar lambat, membuat frustasi dan menjadi mahal dalam hal biaya data. 5.5.4 Prinsip-prinsip user experience seluler universal. Seperti yang akan dibahas dalam bab pengembangan dan desain web,
Ada 3 pendekatan utama yang membuat konten yang dapat diakses seluler. 1. Situs web seluler. 2. Aplikasi asli dan web. 3. Situs web responsif. 5.6 Panduan langkah demi langkah untuk desain Express. Proses desain UX terjadi sebelum, selama, dan setelah situs web sedang dibangun. Ikatan ini sangat erat dengan strategi dan penelitian, pengembangan dan desain web SEO, strategi dan pembuatan konten, dan optimisasi konversi nanti. 5.6.1 Melakukan penelitian dan penemuan. Langkah pertama melakukan penelitian terperinci tentang bisnis, pengguna, dan teknologi yang terlibat. Ini tercakup sepenuhnya dalam bab riset pasar yang mencakup riset pengguna. Melakukan hal ini membuat praktisi user Express tahu persis apa yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan audiens. Ini akan menghasilkan banyak data yang perlu disaring dan diatur. 5.6.2 Buat struktur dasar situs. Arsitektur informasi atau AIA adalah tentang mengelola informasi, mengambil banyak data mentah, dan menerapkan alat dan teknik agar dapat dikelola dan digunakan. Tujuan ini adalah untuk membuat komunikasi dan pemahaman lebih mudah dengan menempatkan informasi ke dalam struktur yang logis, jelas, dan akrab. Arsitektur informasi suatu situs sangat penting untuk kegunaan. 5.6.3 Menganalisis konten. Jika Anda bekerja pada situs web yang sudah ada, itu akan diisi dengan berbagai konten. Dalam hal ini, Anda perlu melakukan audit konten yang merupakan pemeriksaan dan mengevaluasi materi yang ada. Prinsip pembuatan konten. Ada 3 poin utama yang harus Anda pertimbangkan di sini. Yang pertama, struktur. Kedua, hierarki. Yang ketiga, relevansi. 5.6.4 Buat peta situs. Yang pertama, mulailah dengan mendefinisikan beranda Anda. Ini harus menjadi item teratas dalam hierarki. Kedua, tempatkan item navigasi utama di bawah ini. Yang ketiga, mulailah mengatur halaman konten Anda di bawah item navigasi utama. Yang keempat, lanjutkan menambahkan halaman di bawah ini sampai Anda telah menempatkan semua konten Anda. Yang terakhir, tentukan elemen navigasi statis lainnya. 5.6.5 Bangun navigasi. Navigasi harus memadu pengguna dengan mudah melalui semua halaman situs web. Ini bukan hanya tentang menu. Navigasi yang berhasil harus membantu pengguna untuk menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, di mana saya? Kedua, bagaimana saya bisa sampai di sini? Yang ketiga, kemana saya bisa pergi selanjutnya? Keempat, bagaimana saya pulang? 5.6.6 Buat tata letak. Halaman web dapat dipecah secara kasar menjadi 4 zona, masing-masing dari biasanya berisi jenis elemen dan konten tertentu, seperti header di bagian atas halaman digunakan untuk mengidentifikasi situs dan menyediakan alat dasar. Logo atau tanda pengenal, mungkin termasuk tagline merek. Navigasi utama, fitur masuk, bilah pencarian, area konten sentral, digunakan untuk menyajikan konten utama. Konten aktual khusus untuk halaman, teks, gambar, video, dan lainnya. CTA dari berbagai jenis. Bilah sampling, baik di kiri atau kanan atau kadang-kadang di kedua sisi, digunakan untuk menyajikan konten dan alat sekunder. Bila navigasi sekunder atau fitur navigasi lainnya, misalnya arsip artikel blog berdasarkan tanggal. CTA termasuk tombol dan formulir pendaftaran. Konten tambahan seperti tautan atau cuplikan. Footer di bagian bawah halaman, digunakan untuk konten dan sumber daya penting namun tidak menonjol.
informasi hukum, kebijakan privasi, dan penafian. Elemen navigasi tambahan. Pertimbangan terpenting untuk tata letak halaman adalah konten, apa yang perlu dimasukkan, tindakan atau bagian informasi apa yang paling penting, dan bagaimana hal ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Setelah semua halaman dibuat untuk mendukung perjalanan pengguna. 5.6.7 Merakit elemen-elemen lainnya. 1. Calls to action. CTA dapat mengambil berbagai bentuk dan bentuk dari tautan dalam teks ke tombol dasar. 2. From. Ini adalah bidang interaktif di mana pengguna dapat memasukkan detail kontak mereka atau informasi lain, misalnya untuk mendaftar newsletter atau mengikuti kompetisi. Yang ketiga, search. Banyak situs dapat mengambil manfaat dan memiliki fungsi pencarian baik untuk membantu pengguna menavigasi dan membuat menemukan informasi spesifik lebih mudah. 4. Calls to action. CTA yang berhasil adalah tindakan sederhana, cepat, jelas, yang tidak mengharuskan pengguna untuk melakukan sesuatu yang menakutkan atau membuat komitmen. Positioning. CTA primer biasanya akan muncul di atas flip untuk menangkap perhatian yang difokuskan di sini. Priority citation. Satu halaman web dapat dibangun di sekitar satu CTA atau dapat menggabungkan berbagai tindakan yang mungkin diinginkan. Clickability. Setiap CTA yang dapat diklik harus terlihat taktil atau dapat disentuh. Ini berarti mereka harus menonjol dari latar belakang dan dari elemen statis. Kuantitas. Akhirnya pastikan untuk tidak membebani pengguna dengan terlalu banyak pilihan. Formulir adalah alat yang sangat berguna untuk mengumpulkan informasi pengguna dan mendorong interaksi di situs. Langkah dan bagian. Bentuk sederhana dengan hanya beberapa bidang dapat dirakit sebagai rangkaian kotak. Relevansi. Kesederhanaan adalah pertimbangan utama formulir, harus sesingkat dan sejelas mungkin. Upaya itu harus sama dengan hadiah yang didapat. Pendampingan merupakan ide untuk memasukkan bantuan bagi pengguna yang mengisi formulir. Validasi. Validasi berarti memberikan umpan balik pengguna pada input yang telah mereka kirimkan, apakah benar atau salah. Search. Pencarian memiliki 3 fungsi bermanfaat di situs web. Tidak hanya membantu pengguna menemukan hal-hal tertentu. Pencarian juga berfungsi sebagai navigasi yang penting untuk situs yang lebih besar dan mengumpulkan data berharga dari penelitian kata kunci tentang apa yang dicari pengguna. 5.6.8 Tentukan desain visual. Positioning. Pencarian akan menjadi titik awal untuk situs Anda, atau itu akan menjadi alat tambahan yang berguna. Citra. Manusia cenderung condong ke arah atau mengidentifikasi dengan gambar-gambar manusia lain. 5.6.9 Melakukan pengujian. Pengujian pengguna berarti memberi satu atau lebih pengguna akses di situs web atau pro tip dan mengamati bagaimana mereka berperilaku ketika menggunakannya. Tujuannya adalah untuk menemukan masalah dan mendapatkan wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan produk akhir. Tujuan pengujian pengguna bukan untuk menghilangkan setiap potensi masalah pada situs web. Itu tidak mungkin, atau terutama jika Anda mempertimbangkan seberapa subjektifnya hal ini. Tujuannya adalah bekerja untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi pengguna dengan terus meningkatkan dan mengoptimalkannya. 1. Merumuskan pertanyaan untuk diuji. 2. Pilih tes dan siapkan. 3. Temukan subjek. 4. Tes. 5. Analisis. 6. Laporkan. 7. Melaksanakan. Yang terakhir 8. Mulai lagi. 5.7 Tools of the Trade. Alat-alat UX berkisar dari yang belum sempurna atau pena dan kertas hingga saat
hingga sangat canggih atau aplikasi web dan alat teknologi. Berikut ini adalah ringkasan singkat opsi-opsi populer. 5.8 Case Study Rail Europe Onliner. Rail Europe menerapkan prinsip-prinsip UX yang kuat untuk merombak situs web mereka dan menciptakan pengalaman pengguna yang luar biasa. 5.8.2 Masalahnya, Rail Europe adalah perusahaan yang menjual tiket kereta api Eropa ke pelanggan Amerika, membantu mereka merencanakan dan memesan pengaturan kereta api sebelum mereka berpergian. 5.8.3 Solusinya, Rail Eropa melibatkan agen spesialis UX adaptif untuk membuat ulang situs pada web mereka sehingga akan menciptakan pengalaman yang diperlukan. 5.8.4 Hasilnya, situs web baru itu menjadi hit bagi pelanggan yang merasa lebih mudah memesan tiket kereta api. 5.9 The Bigger Picture. User Express menyentuh begitu banyak aspek pemasaran digital sehingga sulit untuk mendaftar semuanya. Terlibat langsung di depan pada fase strategi dan penelitian dan kemudian menyentuh semua disiplin buat pengembangan web design dan copywriting. 5.10 Summary. Pengguna menjadi yang utama saat membuat saluran pemasaran berbasis web. Apapun prinsip-prinsip itu, User Express seperti desain yang berfokus pada pengguna, konversi web, kesederhanaan, dan kredibilitas sangat penting untuk menciptakan pengalaman web yang mulus, mudah diingat, dan berharga bagi pengguna. Mobil User Express adalah subset khusus dari disiplin yang memperhitungkan konteks dan karakteristik unik pengguna seluler, baik untuk mendesain situs mobil, aplikasi, atau situs web yang responsif. Sekian ringkasan dari saya ucapkan terima kasih.